Halo, ini adalah log 1405-2020 dan ini adalah pembukaan untuk log ini. Oke, alasan untuk membuat sebuah jurnal log dalam bentuk audio adalah agar bisa retrospektif terhadap pemikiran-pemikiran kita yang mungkin saja saya sendiri di masa depan memutar ulang rekaman ini dan mendapatkan wawasan yang mungkin saja saya melupakannya. Jadi journaling dalam bentuk suara ini adalah supaya saya dalam mode debug. Ya, ini sebenarnya adalah istilah dalam software development. Jadi ada namanya mode debug, yaitu mencari bug di dalam sebuah kode yang bug ini menyebabkan error. Jadi debug ini sebenarnya untuk menghapus bug dengan cara seperti refactoring code, yaitu mengubah struktur code, atau mungkin ada fixing. Jadi sama seperti itu tujuannya, yaitu supaya saya di masa depan bisa introspeksi, retrospektif terhadap bagaimana saya di masa lalu, apakah pemikiran saya ada yang salah atau mungkin ada prasangka-prasangka lainnya. Dan juga mungkin keuntungan merekam pemikiran dalam bentuk jurnal suara seperti ini adalah menyebarkan gagasan atau ide kepada orang lain, karena rekaman ini pada nantinya juga saya upload ke YouTube. Jadi seperti itu alasan saya mengapa membuat jurnal dalam bentuk suara, audio log. Oke, kali ini saya akan menambahkan seksi mengenai perkembangan software development, pengembangan perangkat lunak dan beritanya. Jadi di sini hari ini pada tanggal 14 Mei 2020 berdasarkan Hacker News-nya Y Combinator. Jadi sebelumnya saya akan cerita ya bagaimana saya mendapatkan pengetahuan. Jadi kebanyakan saya mendapatkan pengetahuan itu dari Hacker News Y Combinator. Jadi bisa dilihat linknya di deskripsi. Jadi Y Combinator besutan Paul Graham ini membuat sebuah list kurasi yang bisa di vote. Jadi list ini berbentuk link atau teks dan semua orang bisa submit, bisa menyumbang di situ, bisa menaruh bentuk pranala atau dalam bentuk teks di situ. Dan ketika ada orang yang melakukan voting atau melakukan vote menaikkan pranala tersebut ke atas, maka otomatis algoritma yang ada di Hacker News ini menghitung
apakah link ini layak untuk dinaikkan ke dalam 30 besar atau tidak. Jadi saya mendapat pengetahuan pengetahuan khususnya pengembangan perangkat lunak dan pengetahuan umum ya, biasanya soalnya di sana ada orang yang posting link jurnal ilmiah atau mungkin berita sains terbaru, dan sangat mencerahkan menurut saya. Jadi setiap hari ada banyak sekali wawasan yang bisa didapat, walaupun mungkin kebanyakan di situ adalah mengenai pengembangan perangkat lunak dan perkembangan teknologi pada umumnya ya. Karena di sini biasanya orang Silicon Valley. Jadi jika kita berkiblat pada Silicon Valley, biasanya mereka mendapatkan berita tentang teknologi atau misalnya tentang alat terbaru untuk pengembangan perangkat lunak ada di Hacker News besutan Paul Graham. Saya tidak akan membahas bagaimana sejarahnya, tapi mungkin saya akan membahas sedikit mengenai hacker, bukan sedikit sih, tapi meluruskan miskonsepsi. Jadi di sini hacker di sini adalah istilah yang digunakan kalau tidak salah ya sebelum tahun 1980. Jadi istilah hacker sebelumnya adalah peretas. Peretasnya ini bukan dalam artian meretas komputer orang lain atau membobol keamanan sebuah server atau yang lainnya. Yang sebenarnya definisinya adalah itu lebih ke cracking. Tapi di sini hacker di sini adalah orang yang antusias terhadap teknologi, geek dan nerd yang antusias dengan teknologi yang baru. Jadi kenapa di Silicon Valley itu teknologi yang diadopsi adalah kadang orang menyebutnya teknologi hype. Padahal sebenarnya adalah teknologi ini kadang bisa menyelesaikan masalah-masalah yang belum bisa terselesaikan ketika kita menggunakan alat atau tool untuk pengembangan perangkat lunak yang sebelumnya beredar di masyarakat, di pasaran. Maka dari itu biasanya startup membuat tool baru, atau bahasa kerennya sih reinvent the wheel, tapi dengan fitur-fitur yang baru dan dipergunakan oleh mereka di internal perusahaan mereka. Lalu biasanya setelah mendapatkan exposure atau mendapatkan banyak liputan, alat ini nantinya juga akan diadopsi secara bertahap oleh perusahaan-perusahaan lain, biasanya mengikuti begitu trennya. Jadi cukup sekian untuk overview atau introduksi mengenai Hacker News. Jadi di sini saya akan membahas kondisi atau state teknologi yang ada sekarang. Oke, mulai saja. Pertama adalah pada tanggal ini
Deno merilis versi stabil 1.0. Jadi dia merilis versi stabil pertama ya. Biasanya versi dalam pengembangan perangkat lunak itu menggunakan versi dengan titik-titik. Jadi ada yang menggunakan semantic versioning, ada yang menggunakan tahun dan sebagainya. Jadi ini adalah rilis pertama dengan rilis stabil pertama dengan versi 1.0. Lalu apa itu Deno? Deno itu sebenarnya adalah alat atau sebenarnya tool atau platform ya. Mungkin saja platform, bisa disebut juga platform yang evolusi dari Node.js. Jadi pencipta Node.js Ryan Dahl pada 2009 dia berhasil membuat JavaScript keluar dari web browser, keluar dari environment browser ke dalam environment server. Jadi dengan Ryan Dahl membuat Node.js sebelumnya, orang bisa menjalankan JavaScript di server. Dan tidak jauh setelah itu, mungkin sekitar 2000 berapa ya, 2015an kalau nggak salah ya, Ryan Dahl mengakui bahwa desain ketika dia membuat ini ada videonya, ini tahun 2018 ya, dia mengakui kesalahan tentang Node.js. Jadi setelah dia mengakui ada yang salah dengan Node.js, dia membuat sebuah alat baru bernama Deno. Jadi Deno ini sebenarnya evolusi dari Node.js, dan yang menciptakan juga sama, yaitu Ryan Dahl. Jadi dia berkolaborasi mungkin ya dengan developer lain, Beat Builder, Bartek Iwansuk dan lain-lain untuk menciptakan Deno. Lalu Deno ini fitur utamanya apa sih? Pertama, dia adalah mendukung penuh TypeScript sebagai kelas pertama. Jadi ketika Node.js itu adalah JavaScript yang bisa berjalan di server, Deno ini menggantikan JavaScript-nya dengan TypeScript. Lalu perbedaan TypeScript dengan JavaScript apa, mungkin akan saya bahas di lain waktu. Intinya adalah TypeScript ini diciptakan oleh Microsoft untuk meng-extend, untuk memberi fitur tambahan. Untuk memperluas apa yang bisa JavaScript, apa yang tidak bisa dilakukan JavaScript, seperti static typing dan lain. Intinya adalah seperti itu. Jadi TypeScript ini adalah JavaScript versi static. Mungkin akan saya bahas di log di masa depan, tapi tidak di sini, karena di sini mungkin akan membahas sedikit. Jadi selain mendukung penuh TypeScript, dia juga kedua adalah dia mampu mengimpor script dari URL. Jadi jika di Node.js kita menggunakan manajer paket
Jadi menggunakan npm untuk modularnya, untuk membuat perangkat lunak yang lebih modular menggunakan Node Package Manager atau npm. Di sini dia menggunakan URL langsung. Mungkin strateginya adalah dengan cara caching. Jadi ketika pertama kali di load, ketika pertama kali dipanggil, dia akan menaruh script ini ke dalam cache, dan pemanggilan kedua dia tidak akan memanggil URL lagi kalau di cache tidak tersedia. Fitur ketiga adalah Deno ini tidak menggunakan event emitter untuk koneksi ke soket seperti HTTP, TCP. Jadi dia menggunakan fungsi read untuk membaca. Jadi mungkin ini pembahasannya biar tidak terlalu panjang dan mendalam, saya akan skip, tapi ini terlalu teknis. Yang ketiga adalah dia menggunakan bahasa Rust, ya, bahasa Rust sebagai penjembatan dengan V8 VH. Dan apa itu VH tidak akan dijelaskan di sini. Intinya adalah VH merupakan engine yang ada di browser Chrome untuk menjalankan JavaScript. Jadi selain itu dia juga memberikan fitur keamanan yang lebih, karena Deno ini tidak akan bisa mengakses file atau mengakses berkas, mengakses jaringan, mengakses sesuatu yang dimiliki, sumber daya yang dimiliki sistem operasi tanpa mengizinkan permission apa aja yang mungkin didapat. Oke, sekian dulu untuk Deno versi 1.0. Baik, yang kedua adalah pranala yang menuju ke situs thisworddoesnotexist.com. Jadi ini adalah situs yang menghasilkan kata yang belum ada di kamus, yang belum pernah ada di kamus sebelumnya. Jadi kata ini sebenarnya tidak ada di dunia, dan ini ditemukan, didefinisikan oleh sebuah algoritma machine learning. Jadi sebuah kecerdasan buatan yang mungkin dia sepertinya dari input kamus ya. Jadi di situs sini kita bisa menghasilkan kata lain. Sebenarnya kalau kita klik di sini, oke, linknya pranalanya nanti saya taruh di dalam deskripsi. Jadi sebenarnya situs ini memakai metode yang dinamakan GPT-2.
sebenarnya model yang disebut GPT-2. GPT-2-nya OpenAI. Jadi nanti peranalnya saya sertakan di bawah. Jadi ini cukup seru ya, cukup keren, menghasilkan kata yang belum pernah ada di dunia sebelumnya, dan ini dihasilkan oleh algoritma. Sebenarnya saya sendiri juga beberapa tahun yang lalu tertarik belajar NLP, Natural Language Processing. Jadi pemrosesan bahasa alamiah manusia, bahasa alami ya. Soalnya organisme yang bisa berbahasa adalah manusia. Jadi kemungkinan dalam waktu yang tidak jauh dari sekarang saya kembali ke mempelajari NLP ini, tentunya dengan metode terbaru, model terbaru, dan state of the art artificial intelligence. Jadi seni yang paling mutakhir yang sekarang ada, kondisi mutakhir, bagaimana kecerdasan buatan itu dibuat, nanti mungkin akan mendalami lagi. Jadi ini situs cukup keren. Semua pranala akan saya taruh di dalam deskripsi, jadi Anda bisa mengunjungi setiap pranala, termasuk kodenya ya. Di sini kodenya kode terbuka, jadi open source. Jadi Anda juga bisa membaca bagaimana kodenya, algoritma yang digunakan. Tapi sebenarnya ini kebanyakan dari GPT-2, pengembangan dari GPT-2. Oke, cukup sekian. Selain itu, dalam 2 hari ini ada beberapa berita yang menarik, seperti Unreal Engine versi 5 sudah dirilis, dan kalau tidak salah ya, di Twitter mereka memberikan demo untuk konsol game PS5. Jadi apa saja fitur yang ada di Unreal dan sebagainya nanti ada di Pranala juga. Selain itu ada lagi yang beberapa hari ini cukup trending, adalah Twitter mengizinkan semua pekerjanya bekerja dari rumah selamanya, bukan saat pandemi ini saja, bukan saat wabah ini saja. Jadi mengizinkan pekerjanya untuk bekerja dari rumah. Jadi mungkin kultur remote ya, sebenarnya sangat bagus kultur remote, tapi tidak semua perusahaan setuju dengan kultur remote karena tidak tahu cara manajemen orang, apalagi perusahaan yang bergeraknya tidak di IT ya, bukan di IT, itu akan kesulitan mengatur orangnya dan membuat sebuah sistem manajemen yang efektif itu sangat sulit, kecuali kalau di dalam dunia IT ada beberapa metodologi seperti Scrum, seperti Agile dan lain-lain. Oke, selain itu ada beberapa berita seperti bagaimana jika pesan error itu
menggunakan puisi haiku, menggunakan format haiku, dan lain sebagainya ya. Oh, yang tidak kalah penting adalah animasi SHA 256. Animasi SHA 256 ini sangat membantu memvisualisasikan algoritma enkripsi SHA 256 ya. Ya, semua peranalan nanti akan bisa dibaca di deskripsi. Yang menarik lagi adalah, nah ini dari Science. Jadi ada jejak kaki dinosaurus dalam sebuah gua. Ini cukup menarik juga ya. Jadi mungkin bisa dibaca, tapi saya tidak akan membacakan detailnya, mungkin lain kali ada segmen khusus untuk berita ilmiah dan lain-lain. Oke, sekian. Hari ini juga saya melihat demo PlayStation 5 yang cukup mencengangkan. Sebenarnya demo ini dari Unreal Engine ya. Ya, mendemonstrasikan mengenai GI, Global Illumination. Kalau nggak salah namanya untuk punya dia adalah Lumen. Jadi mungkin semacam ray tracing ya, saya belum mengecek lebih lanjut. Di demo yang tadi saya tonton itu sangat lumayan mencengangkan. Soalnya sebenarnya dulu waktu saya kecil memiliki konsol ini dan ngobrol dengan saudara kembar saya, suatu saat animasi yang ada di dalam sebuah game itu bisa dimainkan. Jadi grafisnya akan sama dengan animasi atau live movie yang ada di game. Jadi ini mungkin pembahasannya akan sangat panjang karena bisa memancing diskusi mengenai apakah alam semesta ini sebuah simulasi realitas, dan terkait dengan pembahasan lainnya seperti konsep ketuhanan di Hindu atau Trinitas juga termasuk, terutama sebenarnya di Hindu. Jadi akan sangat berbuntut panjang, tetapi dalam kepingan ini saya hanya menyampaikan rasa kagum saya terhadap demo yang dipresentasikan untuk PlayStation 5 ini. Jadi sangat kagum sekali dengan presentasinya. Tentu tidak semua game seperti yang dipresentasikan ya, tapi ini mungkin saja saya akan
beli PlayStation 5 dalam waktu dekat kalau sudah diproduksi secara resmi. Oke. Hari ini juga saya diberikan kesempatan waktu untuk membaca kitab pedoman umum bahasa Indonesia atau kitab WEBI. Saya membaca sampai halaman 50. Tapi karena mungkin waktu hari ini sudah terlalu mepet, saya terpaksa merekam suara ini ketika saya sampai pada halaman 41. Jadi setelah membaca sampai halaman 41 ini, ada beberapa wawasan yang saya dapat, termasuk ejaan Suwandi yang misalnya memperbolehkan angka 2 untuk pengulangan kata. Terus dalam WEBI ini ada penambahan diftong, lalu ada bagaimana cara menggunakan angka atau bilangan, terus penggunaan di dan ke, dan lain sebagainya. Karena ini baru pertama membaca, jadi saya mungkin kedepannya juga akan membaca ulang. Jadi prinsip saya adalah learn, unlearn, lalu relearn. Jadi belajar dulu, dan biasanya setelah belajar itu data masuk ke otak, dan ketika tidur biasanya otak akan bersih-bersih data yang jarang dipanggil, yang mungkin koneksi antar neuronnya tidak kuat, koneksi informasinya dianggap sampah mungkin. Jadi di unlearn ini saya membiarkan supaya pengetahuannya dihapus atau disimpan terlebih dahulu dan tidak banyak dipanggil ulang. Lalu nanti setelah membaca lengkap buku ini dan menemui kasus-kasus yang akan ada, jadi saya relearn, jadi kembali belajar, kembali membuka. Jadi ini lebih efektif daripada menghafal secara saklek. Ketika saya nanti menemui kasus-kasus baru, ketika mungkin dalam menciptakan buku harus menggunakan kata penghubung atau imbuhan atau yang lain, mungkin saya akan membuka ulang kitab WEBI ini. Dan biasanya belajar yang lebih efektif adalah tidak menghafal secara saklek. Jadi seperti halnya ketika saya belajar programming, pemrograman ya kan, awalnya mungkin menghafal tapi tidak selalu menghafal ya. Jadi ketika ada menemui kasus error, atau mungkin ketika merenung bagaimana sebaiknya struktur kode dalam program itu dibuat, saya akan memanggil ulang memori saya dan mungkin juga akan melakukan delegasi saat pemanggilan ulang memori ini kepada mesin pencari di internet. Jadi itu lebih efektif, cara belajar yang lebih efektif dan lebih efisien daripada harus menghafal keseluruhan. Dan mungkin otak juga lebih senang dengan pola belajar seperti ini. Oke.
Setelah ini saya akan meneruskan membaca kitab Webi dan sampai halaman 50, lalu hasil kepingan-kepingan rekaman suara pada hari ini akan saya terbitkan di kanal YouTube. Baik, untuk ralat dari log sebelumnya adalah saya mengatakan bahwa mutualisme dari Bakunin. Padahal sebenarnya yang saya maksud adalah mutualisme dari Proudhon, Pierre Joseph Proudhon. Jadi dalam log kemarin yang saya sebut Bakunin itu salah dan saya ganti dengan yang sebenarnya saya maksud adalah Proudhon. Karena log sifatnya adalah append only atau sifatnya cuma menambahkan sesuatu di akhir. Jadi ralat ini untuk rekaman log 13.05.2020. Ralat lagi untuk penyebutan log. Mungkin saya akan melakukan standarisasi penyebutan log. Jadi tidak memakai kata kosong, namun melainkan memakai nol. Jadi ini adalah log 14.05.2020 yang sebelumnya saya sebut kosong 13.05.2020 dan sebagainya. Mungkin saya normalisasikan, saya standarisasikan memakai acuan baku 0 daripada kosong. Jadi untuk log yang kemarin adalah 13.05.2020 dan log untuk yang hari ini adalah 14.05.2020. Cukup sekian. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini, dan hari ini mungkin saya tidak sepenuhnya produktif. Jadi dalam pekerjaan pun saya hanya melakukan komit memperbaiki satu bug. Jadi ya sepertinya tidak produktif karena kondisi badan juga kurang sehat. Jadi butuh banyak istirahat. Oke, mungkin seterusnya saya akan mengembangkan podcast ini lebih jauh ya. Jadi ini karena ini permulaan, saya juga belajar bagaimana cara berbicara yang efektif tanpa ada jeda, karena mungkin ada buffer dari ide di otak dikompresi sedemikian rupa dan dikeluarkan dalam bentuk suara, dan mungkin juga melalui banyak saringan juga. Jadi setiap berbicara selalu terbata-bata dan kurang bisa menyampaikan apa yang ada di gagasan yang ada di dalam pikiran ya. Mungkin begitu, cukup sampai di sini hari ini. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan jurnal catatan atau log saya.